Cek, 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 tes, tes. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum channel 6 dengan judulnya remedial. Sebelum saya mempresentasikannya, jadi kan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Pak, nama saya Judi Alvin Sosiahan dengan NIM 12S2400039. Nah, di sini saya akan membacakan tugas T06 dengan judul remedial, yaitu pada deskripsinya pada tugas ini Anda diminta untuk kembali mengembangkan akademi simulator dengan menambahkan fitur baru. Nah, di sini ada task yang pertama atau tugas pertama remedial. Pada tugas ini kembangkanlah sebuah fitur yang menentukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai atau grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai pengganti atau nilai remedial, kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Yang kedua, sekalipun nilai telah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejarah perubahan. Dengan penambahan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk enrollment akan sedikit berbeda. Khusus bagi yang melakukan remedial harus menentukan juga nilai terdahulu. Perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Nah, di sini ada inputan pada soal, di mana saya nanti akan memasukkan inputnya ini, semua inputnya ini. Lalu input-input yang sudah saya masukkan ini bakal harus keluar seperti ini atau outputnya seperti ini. Nah, itu keterangan pada soal T06 remedial. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode programnya untuk driver 1. Nah, jadi pada driver ini bertugas sebagai pusat kendali program yang memproses input perintah, mengelola penyimpanan data dalam memori, menghubungkan interaksi antar objek atau seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan mengeksekusi logika perhitungan akademik seperti IPK dan remedialnya. Nah, di sini ada paket yang bernama package academy.driver. Nah, ini digunakan untuk menentukan lokasi folder file ini. Dalam struktur proyek Java, file ini berada di folder akademik atau driver. Dan di sini ada beberapa import akademik modelnya, di mana namanya yaitu course, enrollment, lecture, student. Nah, ini digunakan untuk mengambil kelas-kelas entitas dari paket akademik.model agar bisa digunakan di kelas driver ini. Nah, di sini ada import Java util, di mana isinya itu array list, hashmap, line hashmap, list, map, scanner. Nah, ini digunakan untuk mengimport alat bantu dari library standar Java seperti mapnya yang tadi saya bilang, map, list, line hashmap, untuk mengelola koleksi data dan menerima inputnya. Lalu ada public plus driver 1. Bagian ini adalah sebuah deklarasi kelas utama yang bernama driver 1. Nah, pada nama file ini harus sama dengan nama kelas ini juga, yaitu driver 1.java. Nah, lalu di sini ada private string, map string, lecture. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data dosen menggunakan map dengan key berupa string agar suatu proses pencarian data dosen menjadi sangat cepat dan efisien. Lalu ada private static map string course. Nah, ini digunakan untuk menyimpan daftar mata kuliah. Kode unik mata kuliah disimpan sebagai key sehingga program bisa langsung memanggil data mata kuliah tanpa harus mencari satu persatunya. Lalu ada student. Di sini ada private static yang studentnya. Nah, di yang student ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa sama seperti sebelumnya. Ini memudahkan pengelolaan ribuan data mahasiswa menggunakan NIM sebagai identitas uniknya. Lalu yang terakhir ada enrollment. Nah, ini digunakan untuk menyimpan riwayat pendaftaran mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Karena data ini bersifat kronologis atau daftarnya terurut, maka digunakan list atau array list. Selanjutnya ada public static void main string arguments. Ini adalah sebuah entry point atau titik awal program yang akan dijalankan. Tanpa metode main ini,
kode Java tidak bisa dieksekusi secara mandiri. Selanjutnya ada scanner, scanner sama dengan new scanner. Nah, ini digunakan untuk membuat objek yang dapat membaca input dari pengguna melalui keyboardnya. Lalu ada string output buffer. Nah, ini digunakan untuk membuat sebuah daftar atau list berbasis teks atau string yang berfungsi sebagai tempat penampung sementara untuk menyimpan hasil proses sebelum akhirnya ditampilkan ke layarnya nanti. Lalu ada while scanner has next line. Nah, ini digunakan untuk menjalankan perulangan secara terus-menerus selama masih ada baris input yang diberikan oleh pengguna. Lalu ada string line scanner has next line. Digunakan untuk membaca satu baris teks penuh yang diketikkan pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel line. If line is empty, line equals, ini digunakan untuk mengecek dua kondisi, apakah input tersebut kosong atau apakah input tersebut bersih tanda 3 strip atau triple dash ini. Selanjutnya ada if line equals triple dash break. Nah, ini digunakan untuk menghentikan seluruh proses perulangan secara paksa jika saya nanti mengetik triple dash. Ini sering digunakan sebagai tanda selesai dalam sebuah aplikasi berbasis komputernya itu. Lalu ada continue, digunakan untuk melompati sisa kode di bawahnya dan langsung kembali ke awal perulangan while. Dalam konteks ini, jika baris kosong ditemukan, program tidak akan memproses baris tersebut dan langsung menunggu input yang berikutnya keluar. Lalu ada string part sama dengan line split. Nah, ini digunakan untuk memecah baris teks input menjadi beberapa bagian atau array berdasarkan tanda pagar ini. Tanda pagar sebagai contoh, jika inputnya nanti itu lecture garis add pagar 123 pagar Budi, maka part 0 adalah lecture add dan part 1 adalah 123. Nah, di sini ada string comment part 0. Nah, ini digunakan untuk mengambil elemen pertama dari hasil pemotongan tadi sebagai kata kunci perintah atau komennya yang menentukan aksi apa yang akan dilakukan program. Nah, di sini ada beberapa case, yang dimana yang pertama case lecture, case course, yang ketiga case student add, keempat case enrollment add, kelima case enrollment grade, case enrollment remedial, dan terakhir yaitu case student details. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu-satu. Di sini yang pertama ada case lecture add. Nah, pada bagian ini jika perintahnya adalah menambah dosen, program akan memanggil sebuah fungsi add lecture dengan mengirimkan data dari part 1 ini sampai partnya yang kelima. Nah, selanjutnya yang kedua case course add. Nah, jadi di sini ada case course add dan case student. Nah, di sini saya menjelaskan duanya. Jadi pada bagian ini digunakan untuk menambah mata kuliah atau mahasiswanya. Yang bisa kita perhatikan juga pada kode integer parseInt part 3. Nah, ini integer parseInt part 3. Ini digunakan untuk mengubah data teks atau string menjadi angka bulat atau integer karena data tersebut seperti contohnya itu seperti SKS atau tahun angkatan yang biasanya bertipe numerik. Nah, lalu ada case enrollment add. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mendaftarkan mahasiswa ke suatu mata kuliah dengan memanggil fungsi add enrollment. Nah, lalu ada case enrollment grade. Nah, di sini juga ada case enrollment remedial. Kedua ini digunakan untuk mengelola nilai mahasiswa, baik penginputannya, nilai standar maupun proses remedialnya. Lalu yang terakhir case student details. Nah, ini digunakan untuk mengambil informasi secara detail seorang mahasiswa. Hasilnya nanti akan disimpan dulu ke dalam variabel details. Lalu dicek dengan perintah details ini is empty. Nah, nanti dari sini akan dicek
Namun jika tidak kosong, barulah dimasukkan ke dalam output buffer untuk diceknya, untuk dicetak nantinya. Lalu di sini ada break. Nah, ini digunakan untuk di setiap akhir cache agar program langsung keluar dari block switch setelah tugas selesai. Tanpa break ini, program akan terus berjalan menjalankan perintahnya di bawah meskipun namanya tidak cocok. Lalu ada default. Nah, default ini digunakan untuk sebagai langkah jaga-jaga jika perintah yang dimasukkan menggunakan tidak dikenali oleh sistem atau tidak ada yang cocok dengan daftar cache di atas. Nah, sini ada scanner close. Nah, ini digunakan untuk menutup objek scanner setelah perulangan inputnya selesai. Lalu di sini ada for string as output buffer. Nah, ini digunakan untuk mencetak sebuah pesan atau detail yang sebelumnya disimpan di dalam daftar output buffer. Lalu ada for lecture values. Nah, ini. Jadi pada bagian ini digunakan untuk mengambil semua objek dosen dari map dan mencetaknya. Pemanggilan values ini sangat penting di sini karena kita ingin mengambil isi atau objek lektor bukan kuncinya. Lalu ada for course values. Nah, ini digunakan untuk menampilkan semua daftar mata kuliah yang telah tersimpan dalam sistemnya. Yaitu selanjutnya for student. Nah, ini digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa. Jadi di sini perhatikan penggunaan student to string. Nah, ini student to string. Ini secara eksplisit memanggil metode penyajian teks dari objek mahasiswa tersebut. Lalu yang terakhir for enrollment. Nah, ini digunakan untuk mencetak semua riwayat pendaftaran mata kuliah yang ada di dalam array list-nya. Selanjutnya ada private static void add lecture. Nah, ini digunakan sebagai fungsi internal untuk membuat objek dosen baru dan menyimpannya. Lalu ada lecture.put. Nah, ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam map bernama lecturers. Dan selanjutnya ada ini list course lectures sama dengan new array list. Nah, ini digunakan untuk membuat daftar sementara yang akan menampung objek-objek dosen pengampu mata kuliah tersebut. Lalu ada string initial sama dengan lecturer initial string. Nah, ini digunakan untuk memecah teks inisial menjadi array individu. Lalu ada if found lecturer tidak sama dengan null. Nah, pada bagian ini digunakan untuk memastikan hanya dosen yang benar-benar terdaftar yang dimasukkan ke dalam daftar pengampu mata kuliah. Nah, jika inisial tidak ditemukan di sistem, maka tidak akan ditambahkan. Nah, selanjutnya if course lecturers is empty. Ini digunakan untuk memastikan bahwa mata kuliah hanya akan ditambahkan ke sistem jika minimal ada satu dosen yang valid ditemukan. Ini berfungsi sebagai validasi data. Lalu ada course put, kemudian new course sampai sini. Nah, pada bagian ini jika valid, objek course baru dibuat dan disimpan ke dalam map bernama courses dengan kode mata kuliah sebagai kuncinya gitu. Lalu ada private static void add student. Nah, ini digunakan sebagai fungsi internal untuk mendaftarkan mahasiswa baru. Lalu ada student put yang bagian bawahnya. Ini digunakan untuk membuat objek student dan menyimpannya ke dalam map mahasiswa. ID atau NIM-nya digunakan sebagai key atau kunci untuk memastikan tidak ada data mahasiswa yang tumpang tindih. Nah, di sini ada private static void enrollment. Nah, jadi metode ini sangat penting
karena menghubungkan data mata kuliah dan data mahasiswa yang sudah ada. Lalu di sini ada course sama dengan course get. Nah, ini digunakan untuk mencari dan mengambil objek mata kuliah dari map berdasarkan kode yang diinputkan nanti. Lalu ada student sama dengan student get. Nah, ini digunakan untuk mencari dan mengambil objek mahasiswa dari map berdasarkan NIM yang diinputkan. Dan ini ada course if dan ada if course tidak sama dengan null, student tidak sama dengan null. Nah, ini digunakan untuk memvalidasi keamanan. Proses pendaftaran hanya dilanjutkan jika mata kuliah dan mahasiswa tersebut memang benar-benar terdaftar di sistem. Lalu ada enrollment, new enrollment. Nah, pada bagian ini digunakan untuk membuat objek pendaftaran baru yang berisi gabungan informasi mata kuliah, mahasiswa, tahun ajaran, dan semesternya. Lalu ada if enrollment contains. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mencegah duplikasi data. Program akan mengecek apakah mahasiswa yang sama sudah terdaftar di mata kuliah yang sama pada semester tersebut. Namun jika belum ada, barulah data ditambahkan ke daftar enrollment-nya. Nah, lalu ada prefer static void and set enrollment grade. Nah, jadi pada metode ini digunakan untuk memberikan atau mengubah nilai mahasiswa pada mata kuliah yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu ada enrollment, target enrollment sama dengan find enrollment. Ini digunakan untuk mencari data pendaftaran yang spesifik berdasarkan kode mata kuliah, NIM mahasiswa, tahun ajaran, dan semester menggunakan fungsi bantuan find enrollment. Ini dia fungsinya. Lalu ada if target enrollment tidak sama dengan null. Nah, ini digunakan untuk memastikan bahwa data pendaftaran tersebut memang ada. Namun jika data tersebut tidak ditemukan, program tidak akan melakukan apa-apa. Target enrollment set grade. Nah, ini digunakan untuk memperbarui nilai pada objek pendaftaran tersebut, misalnya dari nilainya yang kosong menjadi A atau B. Lalu terakhir ada update students GPA and credits. Ini digunakan untuk memperbarui nilai-nilainya nanti. Nah, selanjutnya ada private static void do enrollment remedial. Nah, pada metode ini memiliki logika yang sangat mirip dengan pemberian nilai, namun khusus menangani skenario remedial. Nah, di sini ada target enrollment do remedial. Nah, ini. Nah, jadi berbeda dengan set grade tadi yang ini. Nah, sini ada kan tadi target enrollment set grade. Nah, di sini juga ada target enrollment do remedial. Nah, jadi ini berbeda dengan set grade. Nah, pada metode do remedial biasanya memiliki logika internal tambahan di dalam kelas enrollment. Misalnya, hanya memperbarui nilai jika nilai baru lebih baik, atau menandai bahwa mahasiswa tersebut pernah menempuh remedial. Lalu ada update student GPA and credits. Nah, yang sama saya bilang, sama seperti sebelumnya tadi, ini digunakan agar data akademis atau akademis mahasiswa atau IPK selalu sinkron dengan nilai tersebut dengan nilai terbaru hasil remedialnya. Lalu ada private enrollment, find enrollment. Nah, ini berfungsi sebagai ini fungsi ini bersifat internal atau private dan mengembalikan sebuah objek berlabel enrollment. Nah, jika data yang dicari ditemukan, ia akan memberikan objek tersebut. Namun jika tidak, ia memberikan nilai kosong atau nol nantinya. Lalu ada for enrollment enrollment. Nah, ini digunakan untuk menelusuri seluruh isi daftar enrollment satu persatu. Variabel E ini mewakili satu data pendaftaran yang sedang diperiksa dalam putaran perulangan tersebut. Lalu ada get course code, get student ID, get academic year, dan get semester. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Jadi yang pertama ada get course
course code. Nah, ini memastikan kode mata kuliah pada data pendaftaran cocok dengan yang dicari. Yang kedua ada student ID. Ini memastikan NIM mahasiswa pada data pendaftaran cocok dengan yang dicari juga. Lalu ada yang ketiga academic year. Nah, pada bagian ini berfungsi memastikan tahun ajaran. Contohnya yaitu misal 2023 atau 2024 yang sesuai gitu. Yang sesuai. Yang terakhir ada get semester equals semester. Nah, pada bagian ini memastikan semesternya itu ganjil atau genap. Nah, yang terakhir ada Retron E. Nah, ini jadi jadi jika keempat kondisi ini di atas terpenuhi, semua bernilai true, maka fungsi akan langsung berhenti dan mengembalikan objek tersebut kepada pemanggilnya, misalnya kepada fungsi set enrollment grade. Nah, ini. Lalu di sini ada return null. Nah, pada baris ini hanya akan dieksekusi jika perulangan for sudah selesai menelusuri seluruh daftar dan tidak menemukan satupun data yang cocok. Ini memberitahu program bahwa pendaftaran yang dicari tidak ada. Lalu selanjutnya ada private student details. Nah, di sini ada student sama dengan students.get. Pada baris ini digunakan untuk mengambil data mahasiswa dari tempat penyimpanannya atau map menggunakan NIM atau student ID-nya. Ini sebagai kuncinya, karena menggunakan map proses ini sangatlah cepat. Dan ini ada if student sama dengan null. Nah, ini adalah pengecekan keamanan atau guard clause. Jika NIM yang dimasukkan tidak ditemukan di dalam sistemnya, fungsi akan langsung berhenti dan mengembalikan teks kosong. Ini mencegah program agar tidak error saat mencoba mengakses data yang tidak ada. Selanjutnya ada update student GPA and credits. Nah, jadi sebelum menampilkan detail, program memanggil fungsi ini untuk menghitung ulang IPK-nya. Jadi program akan menghitung ulang IPK-nya atau GPA-nya itu dan total SKS-nya. Lalu ada return student to detail string. Jadi setelah data dipastikan mutakhir, fungsi memanggil metode to detail string dari dalam objek mahasiswa tersebut. Metode ini biasanya mengembalikan teks panjang yang sudah diformat rapi, mencakup nama, NIM, daftar mata kuliah yang sudah diambil hingga IPK akhirnya nanti. Lalu ada in start year integer pass in year 1. Nah, ini digunakan untuk mengambil 4 digit pertama dari string tahun akademik, misalnya mengambil 2023 dari 2023 atau 2024. Nah, dan mengubahnya menjadi angka bulat. Hal ini dilakukan untuk kedua tahun yang baru dibandingkan, yaitu year 1 dan year 2. Nah, ini year 1 dan year 2. Selanjutnya ada if start year 1. Nah, tidak sama dengan start year 2. Pada bagian ini, program pertama-tama mengecek apakah tahunnya berbeda atau sama. Lalu return integer compare start year 1, start year 2. Jadi jika tahunnya tidak sama, program langsung memberikan hasil perbandingan tahun tersebut. Jika tahun pertama lebih kecil atau hasilnya lebih negatif, jika lebih besar hasilnya positif. Oke. Namun jika tahun pertamanya itu lebih kecil, maka hasilnya negatif. Namun jika hasilnya itu lebih besar, maka hasilnya itu positif. Lalu ada map string integer semester order. Nah, ini digunakan untuk memberikan bobot angka pada setiap jenis semester agar bisa dibandingkan secara matematis. Contohnya yaitu sini ada odd, even, short. Nah, jadi pada odd ini adalah ganjil yang diberi nilai 1. Dan kedua, even ini adalah genap yang diberi nilai 2. Yang terakhir short, ini adalah pendek atau semester pendeknya gitu Pak, diberi nilai 3.
Nah, di sini ada return integer dot compare semester order dot get or default. Nah, pada bagian ini digunakan untuk membandingkan bobot angka dari kedua semester tersebut. Fungsi get or default ini digunakan sebagai pengaman. Jika nama semester tidak dikenal, maka akan memberi nilai 0 dan hasil akhirnya akan menentukan urutan kronologis yang tepat meskipun tahun akademiknya itu sama. Lalu ada map string enrollment latest enrollment of course sama dengan new hasmap. Nah, jadi pada bagian ini digunakan sebagai wadah sementara untuk menyimpan pendaftaran mata kuliah yang paling baru. Ini digunakan dengan menggunakan map dengan kode mata kuliah. Ini memastikan bahwa satu mata kuliah hanya dihitung satu kali, seperti mengambil yang terbaru jika ada pengulangan atau remedialnya. Dan selanjutnya for enrollments. Pada bagian ini program menelusuri seluruh riwayat pendaftaran yang ada di sistem. Nah, di sini ada if get student equals students. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menyaring data dengan dua syarat, yaitu yang pertama, data tersebut harus memiliki mahasiswa yang sedang diproses, dan yang kedua, data tersebut harus sudah memiliki nilai atau grade tidak kosong. Data yang belum ada nilainya tidak akan masuk ke hitungan IPK. Nah, lalu di sini ada enrollment existing enrollment sama dengan latest enrollment for course. Nah, pada bagian ini sebuah program untuk mengecek apakah di dalam wadah sementara sudah ada data untuk mata kuliah tersebut atau tidak. Nah, ini ada if existing enrollment sama dengan null. Nah, jadi pada bagian ini, nah ini Pak, kondisi ini menentukan apakah data yang sedang diperiksa atau tadi harus disimpan atau tidak. Nah, contohnya yang pertama yaitu existing enrollment. Nah, jadi jika belum ada data mata kuliah tersebut, langsung masukkan. Nah, ini Pak. Ini. Nah, yang kedua, compare academic period. Nah, jika sudah ada, bandingkan juga periodenya. Jika periode data yang baru lebih besar atau lebih baru daripada data yang sudah disimpan, maka data lama akan ditindih atau ditimpa oleh data yang lebih baru. Dan latest enrollment for course put ini digunakan untuk memasukkan atau memperbarui data pendaftaran terbaru ke dalam mapnya. Lalu sini ada double total with grade points sama dengan 0. Ini digunakan untuk menampung jumlah total poin nilai yang sudah dikalikan dengan bobot SKS masing-masing mata kuliahnya. Dan di sini ada in total credits taken. Nah, sama dengan 0. Jadi ini digunakan untuk menghitung jumlah total SKS yang telah ditempuh atau dan memiliki nilai oleh mahasiswa tersebut. Lalu ada di sini total weighted grade points. Nah, pada bagian ini di sini berlaku rumus times SKS. Misalnya jika mata kuliah A memiliki 3 SKS dan mahasiswa mendapat nilai A di mana poinnya 4,0, maka ia menyumbang 12,0 ke dalam total weight grade points. Dan total di sini ada total credit taken sama dengan get course. Nah, bagian ini digunakan untuk menambahkan SKS mata kuliah tersebut ke dalam total SKS mahasiswa. Lalu di sini ada if total credits taken lebih besar 0. Jika mahasiswa memiliki mata kuliah yang bernilai, maka IPK dihitung dengan rumus. Nah, rumusnya itu seperti ini. GPA sama dengan total rumusnya itu seperti ini, Pak.
GPA sama dengan total weight grades point ini, total grades point dibagi dengan total credit taken. Nah, jadi nanti cara untuk menghitungnya nanti itu GPA atau IPK-nya sama dengan total weight grades point yang akan dibagi dengan total credit taken. Nah, ini total credit taken. Selanjutnya ada student.set GPA dan student set total credit. Nah, jadi kedua inilah hasil perhitungan tersebut kemudian akan disimpan atau yang akan diperbarui langsung ke dalam objek mahasiswa yang bersangkutan. Lalu pada bagian sini nah ini jika mahasiswa belum mengambil mata kuliah sama sekali atau belum ada nilai yang keluar, maka GPA otomatis di-set ke 0,0 ini dan total SKS-nya itu adalah 0. Nah, itulah sekian penjelasan kode-kode untuk driver 1 yang telah saya buat ini, Pak. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjalankan kode tersebut menggunakan command prompt. Nah, pertama-tama di sini saya akan mengcompile terlebih dahulu dengan mengetik atau menyalin compile-nya ini. Nah, di sini saya akan menempelkannya dan menekannya enter. Lalu di sini saya akan untuk menjalankan driver yang pertama. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan inputnya yaitu lecture add, course add, sampai student details ini. Di sini saya akan langsung mengcopy semuanya langsung ke dalam command prompt-nya dan mempaste-nya secara satu persatu. Selanjutnya di sini kita meminta untuk memasukkan triple dash yang fungsinya untuk menghentikan program tersebut. Nah, di sini dapat dilihat outputnya itu sama dengan yang diminta pada soal, di mana yang pertama 12S 20001 Marcelino Manolo 2020 Information System 3,03. Nah, inilah output yang pertama. Sampai output yang terakhir yaitu 12S 1101. Nah, ini sama juga di output yang saya hasilkan. Nah, jadi sekian, Pak. Jadi inilah hasil program yang telah saya kerjakan, di mana program tersebut berjalan dengan lancar, baik, sehingga input dan output yang diminta dari soal juga bisa dihasilkan yang pada yang saya buat ini, Pak. Nah, baik, sekian, Pak, hasil presentasi untuk tugas praktikum T06 yang judulnya remedial ini yang telah saya jelaskan. Namun jika saya ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih, Pak.